Selamat siang teman-teman. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Amin. Haleluya. Saya jadi ingat ketika kita worship tadi ya. Saudara nikmati worship tadi. Ya, kalau saya di depan, saya nikmati sekali dan saya yakin bahwa atmosfer yang sudah dibangun ya, yang kita sama-sama memuji Tuhan, kita worship. Ya, tiba-tiba saya teringat dengan tahun 2003 di bulan Februari. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat saya waktu itu lagi ada di Israel tuh, tapi berita itu karena bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, tapi berita itu masuk di WA, grup WA, di internet juga. Ada satu universitas di Kentucky, ya, bukan Kentucky Fried Chicken ya. Kalau Pak Oki ini udah langsung lapar langsung. Di Kentucky namanya Universitas Asbury kalau saya nggak salah. Di Asbury Universitas apa gitu. Ya, mereka reguler punya ibadah. Ya, ibadah universitas yang harusnya cuma 1,5 jam. Dan itu ibadah rutin aja memang. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Mungkin kalau yang teman-teman baca ya, atau mungkin bisa googling, ibadah yang cuma 1,5 jam, tiba-tiba dilawat Tuhan tanpa disengaja, sampai nggak bisa di stop. Sampai yang tadinya mau berhenti, ya WL-nya mau berhenti, tapi nggak bisa. Ada sesuatu yang menahan, yang tadi juga saya sudah dikode sama WL, sama Ibu Indah, untuk naik. Saya bilang nanti dulu, saya masih nikmati gitu ya. Ya karena mungkin waktu ya, akhirnya ya udah nggak apa-apa deh. Ya tapi, nah di ibadah itu yang tadinya hanya 1,5 jam, saudara tahu selesainya kapan? 2 jam, 3 jam, 5 jam, 16 hari. Ya, 16 hari baru selesai ibadahnya. Dan dari hari ke hari, itu orang berdatangan dari seluruh, karena itu diliput, karena ya zaman internet ya, semua lihat apa yang sedang terjadi. Jadi berdatangan hamba-hamba Tuhan, ya googling deh, berdatangan dari hamba-hamba Tuhan dari mau lihat apa yang terjadi di kampus itu. Dari ibadah reguler biasa. Dan mereka dijamah, mereka dilawat, ya sampai ada yang maju, ada yang dilepaskan. Dibilang saya terikat, kan ada kesaksian-kesaksiannya. Setelah itu kan bermunculan kesaksian-kesaksian pornografi yang dia kira dia nggak pernah bisa lepas, ya di Amerika begitu bebasnya, ya seks bebas di Amerika begitu bebasnya, apalagi di kampus. Dia bilang saat itu juga dia merasakan ada sesuatu yang rilis dari tubuhnya, dia rasakan jadi enteng, ya ada banyak orang yang dilepaskan, ada banyak orang yang tadinya nggak kenal Tuhan, ya namanya universitas di Amerika, ya sangat beragam. Tiba-tiba mereka lihat apa sih ini kok bisa sampai lama dan mau di stop nggak bisa. Akhirnya mereka datang dan mereka bertobat dan masih ada begitu banyak lagi kesaksian-kesaksian. Itulah ketika Roh Kudus menjamah. Ya, dan saya rindu juga ya. Kita nggak usah 16 hari deh, sampai ibadah sore aja deh gitu. Gimana? Sampai ibadah sore terus lanjut lagi gitu ya. Ya, nanti ibadah sore juga saya sarankan, ini adalah hari Pentakosta ya. Pantekosta sama saja ya. Ya, sama aja. Tetapi apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu adalah hari ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Ketika murid-murid mereka berkumpul di lantai 2 di ruang Bethlehem. Enggak ya. Firman Tuhan tulis di kamar loteng, di rooftop ya. Ya minimal kita lebih dekat rooftop lah gitu ya. Lebih dekat kamar loteng gitu ya. Dan di saat itu murid-murid baru pertama kali mereka menerima Roh Kudus. Mereka belum ngerti. Mereka dikasih tahu ada Roh Kudus ya. Mereka dibilang, Yesus bilang sebelum Yesus naik, kamu jangan bersaksi dulu, jangan pergi dulu, tapi tunggu dulu sampai kamu terima yang namanya Holy Spirit, Roh Kudus. Dan murid-murid bingung bentuknya apa. Kalau kita sih udah dikasih tahu ya, harus berbahasa lidah ya, dan mungkin nanti bagaimana ya. Tapi murid-murid sama sekali no clue gitu. Apa sih yang akan terjadi? Tetapi satu hal, ketika Roh Kudus dicurahkan, ya,
dalam bentuk lidah-lidah api, seperti lidah-lidah api. Ya, tidak melulu seperti Roh Kudus itu seperti api, tapi api itu menggambarkan satu power ya. Dengan api ya banyak yang bisa dilakukan. Api itu melambangkan satu kekuatan. Dan saat itu murid-murid dipenuhkan, mereka mulai dikaruniai dengan bahasa yang lain, bahasa yang asing, dan bahkan bahasa asing daripada orang-orang di sekitar situ. Dan saya percaya bahwa kalau itu terjadi pada zaman itu, kepada murid-murid, itu pun bisa terjadi di saat-saat ini. Saya ingat pertama kali saya dipenuhkan, waduh, itu satu pengalaman yang extraordinary, yang gak biasa buat saya. Ya, walaupun saya sudah melihat saya anak pendeta, tetapi saya hidup jauh dari Tuhan. Tetapi ketika orang banyak cerita tentang Roh Kudus begini begitu, tetapi ketika saya mengalaminya sendiri, di situ saya merasakan bahwa betul ya, di situ saya bisa dapatkan kekuatan, saya bisa jadi pribadi yang bukan lebih baik, tetapi berubah. Istri saya pun ya baru dipenuhkan, Santi ini baru dipenuhkan ketika mau berangkat ke Inggris waktu itu. Dia merasa begitu penting, begitu perlu untuk menjadi satu dasar sebelum berangkat sekolah ke sana. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Dan memang terjadi sesuatu yang luar biasa, kita nggak akan pernah tahu. Apa yang akan terjadi next day, di kemudian hari. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, di dalam pekerjaan kita nggak pernah ngerti. Untuk itu kita mesti selalu siap minyak. Dan ketika waktu itu Santi didoakan, didoa 10 hari juga. Saya lupa di hari yang keberapa tuh. Ya, Ibu Feni yang doakan. Lalu kemudian ketika didoakan, dia pertama kali dipenuhkan. Dan ternyata begitu berguna ketika rasa dipenuhkan, ya tentunya dipenuhkan bukan hanya saat itu saja, terus di-maintain, terus terus berdoa, terus minta sesuatu, dan di saat itulah membuat dia merasa berbeda. Teman-teman, ya biarlah di hari Pantekosta ini, saya pun juga mau apa yang saya rasakan, teman-teman juga rasakan. Apa yang betul-betul Tuhan buat di dalam hidup saya. Perubahan-perubahan di dalam cara berpikir. Perubahan di dalam cara bertutur kata. Perubahan di dalam cara memandang diri sendiri. Saya dulu punya gambar diri yang rusak. Ya, saya tinggal sama teman-teman, semua hidup gak kebenaran. Ya, gambar diri rusak. Ketemu orang canggung, malu. Ketemu orang gak percaya diri. Lalu punya value yang sama sekali salah. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi saya, dari hari ke sehari, ya, saya merasakan ada perubahan-perubahan. Dan saya rindu apa yang saya alami juga, boleh kita semua alami. Dan bukan sampai di situ. Saya pun punya satu kerinduan. Dan firman Tuhan yang tuliskan, bahwa di akhir zaman, Tuhan itu akan curahkan 2 kali ganda. Dengan apa yang pernah terjadi pada waktu itu. Ada pencurahan Roh Kudus yang besar, yang melanda anak-anak Tuhan yang rindu. Yang kita perlukan adalah hanya bejana yang kosong. Saya sangat diberkati ketika Om Bes di hari keberapa saya lupa, 2 atau 3 ya. Katakan tentang bagaimana kita sebagai bejana, kita harus jadi satu bejana yang kosong supaya minyak itu bisa dicurahkan. Kalau bejana kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesibukan, penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan keraguan-raguan, kekhawatiran, kecemasan, nanti begini, nanti begitu, nanti saya jadi malu, jadi aneh, dan lain sebagainya. Kita gak bisa diisi dengan mudah. Tetapi ketika kita datang dengan satu bejana yang kosong, kita bilang, Tuhan, saya betul-betul rindu. Dan Roh Kudus sekali lagi, ya, dia bukanlah satu hal yang gak nyata. Bagi saya, Holy Spirit, Roh Kudus, itu adalah satu pribadi yang nyata. Satu pribadi yang bahkan, tadi saya di GC, saya katakan, saya pernah dengar 2 kali, saya pernah saksikan ya, suara daripada Roh Kudus. Saya gak saksikan lagi, tapi 2 kali itu sangat cukup. Bahkan sampai nanti kalau saya mati kali ya. Itu bagi saya sudah bukan satu ucapan syukur, saya bisa mendengar suara langsung.
dari Roh Kudus. Tetapi satu hal lagi yang saya katakan, bahwa Roh Kudus bukan saja pribadi yang bisa didengar, yang nyata, yang memberikan instruksi, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang bisa disentuh, yang bisa menyentuh secara fisik. Rasanya gak terhitung ketika saya berdoa di dalam kelemahan. Saya gak selalu sempurna. Tetapi ketika saya masuk ke dalam ruang doa, saya masuk di dalam hadirat Tuhan, saya bisa rasakan dipeluk sama Tuhan. Saya bisa rasa bagaimana Roh Kudus itu seperti menyelimuti. Saudara pernah rasa digini-giniin gitu loh, sampai merinding-merinding. Itu yang saya rasakan. Ya, kayak ada orang yang turun gini, naik, turun, naik. Itu yang saya rasakan. Ada yang rasa seperti tersengat listrik ya, tapi ya nggak yang bertonton kilowatt gitu ya, mati dong nanti. Ada yang rasanya seperti, tapi kalau saya secara pribadi saya merasa seperti disentuh. Dan bersama dengan Roh Kudus saya dapatkan kekuatan. Tadi istri saya bilang, dia bisikin sama saya, Tuhan mau buat kamu itu sampai lemah sekali supaya Roh Kudus itu yang akan nampak. Saudara tahu kenapa? Saya tidur terakhir itu mungkin hampir 2 hari. Saya gak bisa tidur dari kemarin ya, full 1 hari sampai pagi tadi. Saya gak tahu kenapa. Badan capek, lemes, terus batuk lagi. Saya ada batuk terus menerus ya. Lalu kemudian pagi jam 3, jam 4, karena saya gak bisa tidur sama sekali gak bisa. Akhirnya saya masuk kamar ya, doa saya lihat YouTube, saya nyanyi, saya worship sampai jam 5 baru saya mandi ke gereja ya, lalu melayani di GC dan sekarang di tempat ini. Saudara tahu saya rasakan kekuatan. Dan saya merasakan Roh Kudus itu betul-betul nyata. Sekali lagi. Dan itu saya tahu itu akan terus-menerus terjadi dalam hidup saya. Roh Kudus itu menjadi satu. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang rohani-rohani banget loh. Kayak wah kalau Roh Kudus bisa menyembuhkan, bisa ini. Oke, itu ada. Tapi Roh Kudus pun ada di dalam keadaan sehari-hari kita. Saat kita butuh kekuatan, kita butuh dihibur, kita butuh disembuhkan ya. Dalam keadaan sehari-hari kita butuh ngomong sesuatu kepada orang lain. Roh Kudus itu akan memimpin kita. Mungkin kalau saya jelaskan sekarang bagi beberapa orang mungkin nggak nangkep gitu apa. Tapi yang saya rindu adalah kita siapkan bejana yang kosong. Kita minta Roh Kudus isi. Dan saudara akan ngerti apa yang saya maksud. Saya yakin. Karena dulu saya juga nggak ngerti. Tapi kemudian saya jadi mengerti. Dan lebih dari itu saya rindu. Ini saya mau baca aja. Ya, tentang karunia, rupa-rupa karunia. 1 ayat saja. Ya, beberapa ayat sih. Ayat 1 Korintus 12, ayat yang ke-7. Ya. Ini saja. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk yang pertama. Ya, ketika saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, jangan puas dengan hanya berglosolali, berbahasa lidah. Tetapi yang pertama, saya rindu. Ini bukan untuk pendeta. Ini bukan untuk full timer. Ini bukan untuk pelayan yang melayani di sini. Ini untuk kita semua, untuk teman-teman juga yang ada di marketplace. Berkata-kata, memberikan karunia, berkata-kata dengan hikmat. Saya rindu ya, dari tempat ini, gak usah jauh-jauh deh ya. Ada orang yang datang ketika dia ngomong, itu karena ada hikmat di dalamnya. Saya punya teman yang demikian, kalau dia ngomong itu rasanya isinya daging semua. Hikmat semua. Dan saya tahu itu bukan hikmatnya dia. Tapi hikmat dari Roh Kudus. Perkataan-perkataannya itu tepat. Hikmat itu adalah satu perkataan yang tepat pada waktunya. Dan tepat pada sasaran. Bahkan tanpa kita menceritakan sesuatu. Itu hikmat. Memutuskan sesuatu. Lalu kemudian, dan kepada yang lain, roh yang sama, Roh Kudus itu
memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Teman-teman tahu apa ini maksudnya? Kata-kata pengetahuan, tentunya pengetahuan firman Tuhan, berapologet. Bagaimana menjawab orang, bagaimana tiba-tiba mempunyai satu pengetahuan ketika dia baca firman, dia mampu mengubah hal yang sulit menjadi mudah untuk dicerna. Berkata-kata dengan pengetahuan, orang yang berapologet yang bisa berkata-kata firman Tuhan itu dengan hikmat, dengan pengetahuan. Lalu kemudian ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Saya rindu dari kita itu ada yang bangkit. Dan kalau deket dia itu kita seperti iman kita tuh timbul. Pernah ketemu orang-orang yang demikian? Saya kalau deket dia atau saya lihat story-nya aja, kayaknya iman saya bangkit deh. Bangun deh. Ini orang ini. Memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia bahkan untuk menyembuhkan. Kalau saudara berdoa, ya, saya sering kalau saya kunjungan ke rumah sakit, gak selalu mesti saya yang doa. Saya suka orang lain yang kadang-kadang yang ikut saya berdoa. Untuk mengaktifasi imannya, dan Tuhan pakai untuk kesembuhan. Dan banyak itu terjadi. Kesembuhan itu ada. Karunia-karunia roh ini ada. Untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang ada 9, yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Bisa mengadakan mujizat. Dan saya percaya ini masih terjadi. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Saudara berani untuk berdiri dan minta sama Roh Kudus dan kemudian bernubuat untuk teman di sampingmu. Kalau di sini ada yang lulusan City Harvest ya, Ci Christine. Ya ada siapa lagi ya? Saya tahu ada beberapa. Ya ada Nes juga. Siapa lagi yang ada? Oh Henny juga. Henny. Itu diajarin untuk bernubuat kan? Nubuat ke orang berdiri. Ayo apa yang Tuhan kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari. Saya rindu untuk kita semua. Jangan takut untuk hal-hal demikian. Jangan ragu. Salah gak ada yang hukum kok. Tapi asal itu karena Roh Kudus dalam hatimu. Ya, dan itu memang harus diasah. Harus diasah terus menerus. Sampai dia itu bisa menjadi tajam. Kalau gak diasah dia bisa hilang. Kakak saya, ya, dia punya karunia yang berikutnya nih. Membedakan bermacam-macam roh. Dia punya kepekaan di dalam rohnya. Dia bisa rasakan, roh ini gak baik. Ini dari Tuhan, ini bukan, ini kedagingan ini. Dia punya. Dia pun pernah sekolah di City Harvest, waktu itu dia juga sempat doakan. Tapi saya harus ngomong, ya karena gak pernah dilatih, dia kehilangan itu. Dan kemudian, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan dalam bahasa roh, saudara tahu bahasa roh mungkin gak ada yang ngerti. Nanti ada juga untuk menafsirkan. Tapi kalau toh tidak ada yang menafsirkan, itu membangun dirimu. Membangun dirimu. Dan ada satu doa-doa yang dikatakan, doa-doa yang tidak terucapkan. Tadi saya sempat ngobrol sama satu member dari YYC Pro, saya gak mau bilang orangnya, tapi dia dalam satu keadaan yang terjepit di tengah-tengah pekerjaannya. Dan dia katakan saat ini saya cuma udah nyerah aja. Ini ada satu keluhan yang dia mau cerita ke saya juga, dia udah gak tahu pilih kata-katanya tuh bagaimana. Karena begitu terjepitnya keadaan. Tetapi ketika mulai berbahasa roh, roh itulah yang tidak pernah kehabisan kata-kata untuk berkata-kata kepada Tuhan. Dan bahkan yang terakhir, saya pun rindu kalau ada di antara kita yang bisa menafsirkan bahasa roh. Dan saya percaya asal kita berani, kita gak takut-takut. Jangan takut. Tuhan bisa berikan, karena saya pernah, istri saya jadi saksi ketika kami di Inggris, kami ada di satu gereja, gak banyak, cuma sekian seperti ini, ya. Tetapi mereka gereja yang sangat mengandalkan Roh Kudus. Gereja Pantekosta yang sangat mengandalkan Roh Kudus. Dan setiap ada orang yang berbahasa roh,
pasti ada yang menubuatkan, ada yang mentafsirkan. Dan ketika itu ditafsirkan, salah satunya istri saya, ya ketika ada seseorang ya berbahasa roh, tiba-tiba satu orang maju, dikasih mic, dia ngomong, ternyata perkataan itu, bahasa roh itu, doa itu untuk istri saya. Ingat gak Mi? Ya, waktu itu ya. Ini tiba-tiba saya keinget tentang bagaimana dia harus menguatkan hati, atau saya agak-agak lupa. Itu ada. Dan saya rindu untuk kita jangan takut, kita mau asah itu semua. Kita dipenuhkan Roh Kudus, dan karunia-karunia roh itu akan bermunculan. Wah, betapa luar biasanya kalau satu dengan yang lain saling menubuatkan, satu dengan yang lain saling menyembuhkan, satu dengan yang lain saling memberi nasihat hikmat, berkata-kata hikmat. Luar biasa. Dan saya rindu untuk kita worship lagi ya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala.